Halo adik-adik peneliti Belia Indonesia dan Bapak Ibu Guru Pembimbing Penelitian. Nama saya Shailendra Harahap, Pembina Peneliti Belia Indonesia. Saya akan sharing sedikit mengenai research method and digital transformation untuk penelitian bagi siswa sekolah menengah. Saya akan mulai dengan research methodology. Jadi ini adalah tahapan atau proses yang dilalui atau ditempuh oleh semua peneliti di seluruh dunia. Saya gambarkan di sini menjadi beberapa tahap. Proses yang pertama itu adalah problem statement atau rumusan masalah. Yang menjadi catatan di sini adalah sebelum kita memulai sebuah research atau project, kita harus rumuskan dulu problemnya atau masalah yang akan kita solve. Dan catatannya di sini adalah problemnya adalah satu masalah. Jadi yang saya tulis di sini problem. Misalnya adik-adik masih menemui ketika dijabarkan masalahnya masih ada beberapa atau lebih dari satu, adik-adik harus fokuskan dulu menjadi hanya satu masalah, dan kalau masalahnya masih lebih dari satu, itu sebetulnya bisa menjadi topik atau judul dari beberapa research project, jadi dikerjakan satu persatu. Oke. Kemudian yang kedua adalah literature studies atau studi pustaka. Biasanya ini dilakukan dengan mencari literatur dari sumber yang terpercaya dan bisa dilakukan dengan berkunjung ke perpustakaan atau pusat-pusat literatur ya. Tapi dengan era digital atau internet seperti sekarang, adik-adik bisa melakukan literature studies dengan menggunakan teknologi internet. Namun ada beberapa catatan bagaimana cara mencari literatur yang bisa dipercaya atau dipertanggungjawabkan. Saya akan ambil contoh di sini. Biasanya kalau adik-adik search about something, yang pertama muncul biasanya adalah halaman Wikipedia. Halaman Wikipedia ini boleh dijadikan rujukan bagi adik-adik yang sedang melakukan studi literatur, tapi Wikipedia ini oke sebagai pemahaman awal, tapi jangan sekali-sekali mencantumkan page Wikipedia ini sebagai daftar pustaka. Kalau adik-adik lihat di halaman Wikipedia, kalau di scroll ke bawah, ini adik-adik akan menemukan bagian yang judulnya references. Ya, seperti ini. Nah, di dalam references ini ada banyak sumber-sumber yang dijadikan acuan ketika halaman Wikipedia ini dibuat. Nah, references yang ada di bawah ini yang minimal boleh dijadikan daftar pustaka untuk penelitian adik-adik. Jadi bukan halaman Wikipedia-nya, tapi adik-adik klik ke salah satu dari references di sini. Ini yang minimal bisa dijadikan daftar pustaka atau referensi di penelitian adik-adik. Saya akan ambil contoh kenapa halaman Wikipedia-nya boleh dijadikan pemahaman awal, tapi jangan dijadikan daftar pustaka. Sini saya ada satu contoh lain mengenai halaman Wikipedia yang mungkin Bapak Ibu Guru Pembimbing atau adik-adik sudah lumayan kenal ya, bulu tangkis nasional. Di sini di halaman Wikipedia semua terlihat informasi yang valid dan bisa dipercaya. Tapi kalau kita lihat dengan teliti, kita scroll sedikit ke bawah, di sini ada sesuatu yang janggal atau aneh. Bahkan bidang olahraganya pun, cabang olahraganya juga
nyambung antara apa yang dituliskan di Wikipedia dengan cabang olahraga yang digeluti oleh profil yang ada di Wikipedia ini. Jadi ini salah satu contoh kenapa halaman Wikipedia-nya jangan dijadikan sumber untuk daftar pustaka, tapi minimal referensi yang dipakai untuk menulis Wikipedia ini. Karena Wikipedia ini bisa ditulis oleh siapa saja, jadi sumbernya sendiri juga kita tidak tahu siapa yang nulis sebetulnya. Oke. Satu lagi selain referensi dari Wikipedia, adik-adik juga bisa mencari di Google. Tapi kalau untuk daftar pustaka penelitian, jangan hanya cari di google.com, tapi minimal adik-adik pakai scholar.google.com. Di Google Scholar ini, adik-adik bisa search something, dan yang muncul di sini kalau di Google Scholar itu adalah sesuatu yang sumbernya lumayan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita kembali ke research method. Baik, setelah studi literatur, yang tahapan berikutnya adalah membuat hipotesis atau dugaan. Nah, ini adalah tahapan penting, walaupun dari pengalaman saya biasanya adik-adik banyak yang di tahapan sekolah menengah karena tidak sabar melewati tahap ini, jadi pengen cepat-cepat langsung ke eksperimen. Tapi sebetulnya sangat penting untuk seorang peneliti membuat suatu hipotesis atau dugaan sebelum melakukan eksperimen. Karena hipotesis yang kita catat di sini, kemudian dilanjutkan dengan eksperimen, hipotesis inilah yang nanti sebetulnya akan menjadi tesis atau kesimpulan penelitian kita. Jadi sangat penting sebelum melakukan satu eksperimen, kita buat dulu dugaan kita atau hipotesis, dan berikutnya langkah selanjutnya adalah merancang sebuah percobaan atau eksperimen, dan di dalam eksperimen ini kita akan mendapatkan result atau hasil, dan hasil tersebut kita analisis, dan biasanya yang namanya satu research itu tidak cukup hanya melakukan satu atau dua kali eksperimen dan research and analysis, tapi dilakukan berkali-kali. Setelah result and analysis biasanya dibuat satu rancangan percobaan baru karena hasilnya tidak mendukung hipotesis kita di awal. Nah, ini dilakukan berulang-ulang sampai eksperimen yang kita lakukan itu bisa mendukung hipotesis kita, sehingga hipotesis tadi bisa berlanjut menjadi sebuah tesis atau kesimpulan. Nah, di bagian eksperimen juga ada beberapa hal yang sebetulnya bisa lumayan membantu kita, terutama untuk adik-adik peneliti dan juga untuk Bapak Ibu guru pembimbing penelitian. Ini kita bisa pakai, salah satunya adalah Google Science Journal. Google Science Journal ini adalah sebuah aplikasi yang bisa di-download di smartphone adik-adik. Dan di sini melalui Google Science Journal kita bisa mengakses banyak sensor yang sebetulnya sudah built-in ada di dalam smartphone kita. Jadi kita bisa merancang sebuah eksperimen, kemudian kita bisa upload foto, kita bisa ukur intensitas cahaya, ukur intensitas suara, kekuatan medan magnet, dan lain-lain. Adik-adik bisa rancang eksperimen, gunakan Google Science Journal, kemudian upload atau simpan hasil pengukuran adik-adik di dalam cloud, dan bisa share dengan rekan-rekan penelitinya, atau share juga ke Bapak Ibu guru pembimbingnya dan teman-teman yang lain. Nah, ini sesuatu yang lumayan bisa membantu kita, atau kadang membantu kita mencatat atau mempercepat
proses kita dalam melakukan satu eksperimen. Nah, kemudian setelah kita melakukan satu eksperimen atau riset, tahapan berikutnya setelah sampai ke kesimpulan atau tesis, tahapan yang sangat penting dan harus dilakukan oleh seorang peneliti setelah melakukan penelitian adalah mengkomunikasikan hasil penelitiannya ke publik atau melakukan presentasi hasil penelitian ke orang lain. Ini juga merupakan satu tahap yang penting dan sangat memerlukan pengalaman atau jam terbang ya. Jadi yang namanya menjadi seorang peneliti itu tidak cukup hanya melakukan problem statement, kemudian melakukan tahapan sampai membuat kesimpulan atau tesis. Tapi setelah itu juga harus yang namanya peneliti punya kewajiban moral untuk menyampaikan hasil penelitiannya kepada orang lain. Dan bagaimana cara peneliti menyampaikan hasil penelitiannya atau mempresentasikannya, itu sangat memerlukan pengalaman dan latihan, karena cara kita mempresentasikan hasil penelitian kita belum tentu sama terhadap audiens yang berbeda. Jadi tergantung dengan siapa kita berpresentasi atau siapa audiensnya, kita mungkin bisa menggunakan gaya bahasa yang lain atau gaya presentasi yang berbeda. Karena yang penting di sini adalah ketika seorang peneliti mempresentasikan hasil penelitiannya, bukan hanya tahapannya dijelaskan dengan runut, tapi yang paling penting adalah poin yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan kepada audiens. Jadi yang namanya beradaptasi atau merubah gaya bahasa itu wajib dilakukan ketika kita mempresentasikan hasil penelitian kita. Oke, kemudian ada satu lagi yang kira-kira bisa membantu adik-adik peneliti atau terutama Bapak Ibu guru pembimbing penelitian dalam memahami atau memperdalam research method. Ini ada satu course di Coursera yang judulnya Understanding Research Method dari University of London. Ini adik-adik dan Bapak Ibu guru pembimbing bisa daftar dan ikuti kelas ini. Saya sangat rekomendasikan, hanya memerlukan waktu kira-kira 10 jam untuk complete the course, 100% online. Dan kalau dilihat di time schedule di sini, kira-kira perlu waktu 4 minggu. Jadi kalau 10 jam dalam 4 minggu, kira-kira 1 minggu hanya perlu komitmen waktu 1,5 jam. Dan dalam paling lama 4 minggu bisa selesaikan course ini. Oke, kira-kira sekian yang dapat saya sampaikan mengenai research method and digital transformation. Kepada adik-adik peneliti, selamat melakukan penelitian, dan juga Bapak Ibu guru pembimbing penelitian, selamat membimbing siswa-siswinya untuk melalui proses research method. Dan mudah-mudahan, I'm very looking forward we will meet in Lomba Peneliti Belia Indonesia. Terima kasih.